Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Dalam bahasa Arab, haji adalah hajjah, yaitu menyengaja sesuatu, dan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat yang telah ditentukan. Dan haji termasuk dalam rukun iman yang kelima. Apa sih syarat haji? Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang kelima adalah mampu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rukun haji. Yang pertama adalah niat. Niat bisa diucapkan di dalam hati dengan ikhlas, dan jika diucapkan, lafaznya seperti ini. Labbaik Allahumma hajjah, yang artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga ada tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan arahnya itu berlawanan dari arah jarum jam. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i artinya berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dan dilakukan setelah tawaf. Yang kelima ada tahalul. Tahalul artinya menghalalkan suatu perkara, misalkan mencukur rambut sebanyak 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Dan yang ketiga adalah melontarkan jumroh akobah pada hari raya haji. Lalu melempar 3 jumroh. Yang pertama ada jumroh ula atau yang biasa disebut dengan jumroh sugro, yaitu jumroh kecil. Yang kedua ada jumroh wusta, yang biasa disebut dengan jumroh saniyah, yaitu jumroh sedang. Dan yang ketiga ada jumroh akobah, yang biasa disebut dengan jumroh salisah, yaitu jumroh besar. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sunnah haji, di mana sunnah artinya suatu perkara yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram. Yang kedua, membaca doa setelah talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir saat tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang kelima, masuk ke Ka'bah. Lalu apa sih larangan pada saat haji? Untuk laki-laki sendiri, yang pertama adalah laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Dan yang kedua, laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Dan untuk perempuan sendiri, larangannya itu perempuan tidak boleh menutup mukanya dan tidak boleh menutup area kedua telapak tangan. Dan larangan bagi keduanya, yang pertama adalah memakai wangi-wangian, yang kedua menghilangkan rambut dan bulu lainnya, yang ketiga mengakadkan nikah, yang keempat bersetubuh bagi suami dan istri, yang kelima memotong kuku, dan yang terakhir adalah memburu dan membunuh binatang. Selanjutnya ada dam haji atau denda haji. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung, dan secara istilah, umroh adalah sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Lalu apa sih syarat wajib umroh? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat merdeka. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang rukun umroh. Yang pertama adalah ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan umroh.
Yang kedua ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan arahnya itu kebalikan dari arah jarum jam. Yang ketiga adalah sa'i, berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang keempat adalah tahalul, menghalalkan suatu perkara, yaitu mencukur 3 helai rambut. Dan yang kelima adalah tertib. Selanjutnya, ibu akan membahas tentang wajib umroh, yaitu yang pertama ihram dari mikotnya, artinya batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dalam umroh ada 2 macam. Yang pertama ada mikot zamani sepanjang tahun, dan yang kedua ada mikot makani sama dengan haji. Dan yang kedua adalah menjauhi segala larangan umroh. Lalu apa sih manfaat dari haji dan umroh? Yang pertama adalah menghapus dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Kedua, diampuni segala dosanya. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, meningkatkan iman seseorang. Dan yang kelima adalah mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan. Nah, usai sudah pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.